Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Pusprita selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi dan semua teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang penentuan upah di pasar tenaga kerja. Materi yang akan dibahas yaitu upah uang dan upah real, hubungan antara produktivitas dan upah, penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja, faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Upah uang dan upah real. Upah uang adalah jumlah yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Hubungan antara produktivitas dan upah. 1. Produktivitas dan upah real. Upah real yang diterima oleh tenaga kerja terutama tergantung pada produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Data mengenai kenaikan upah di berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara kenaikan upah real pekerja dengan tingkat produktivitas mereka. Di samping menggunakan data analisis, grafik juga dapat menunjukkan hubungan antara produktivitas dan upah real. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Erlina Silviana. 2. Sumber-sumber kenaikan produktivitas. Produktivitas didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seseorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: A. Kemajuan teknologi memproduksi. Kemajuan teknologi mengakibatkan dua akibat penting terhadap produktivitas. Yang pertama, kemajuan teknologi kemungkinan penggantian kegiatan ekonomi. Kemajuan teknologi telah mengganti tenaga manusia dan binatang menjadi tenaga mesin-mesin. Yang kedua, kemajuan teknologi memperbaiki mutu dan kemampuan mesin-mesin yang digunakan, sehingga daya kerjanya semakin efisien dan kapasitasnya semakin besar. Hal ini meningkatkan tingkat produktivitas dari perusahaan yang berusaha secara terus-menerus melakukan inovasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nila. Perbaikan sifat-sifat tenaga kerja. Kemajuan ekonomi menimbulkan beberapa akibat yang pada akhirnya meningkatkan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja. Kemajuan ekonomi juga mempertinggi taraf kesehatan masyarakat, mempertinggi taraf pendidikan dan latihan teknik. Faktor ini besar sekali perannya dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan efek positif dari peningkatan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan, pemerintah selalu mengalahkan pengeluaran pemerintah dalam bidang tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam bidang ini dinamakan investasi atas modal manusia. Yang C. Perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Dalam perekonomian yang mengalami kemajuan, bentuk manajemen perusahaan akan mengalami kemajuan. Pada awalnya, pemilik juga adalah pemimpin perusahaan dan yang mengoperasikan perusahaan. Tetapi, semakin maju perekonomian, semakin banyak perusahaan yang diserahkan ke manajer profesional. Dengan perubahan ini, organisasi perusahaan diperbaiki dan dilakukan dengan cara modern yang mengutamakan efisien dan efektivitas. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Liva. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. A. Persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja. Dalam pasar ini, sifat-sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan sifat-sifat permintaan dan penawaran di pasar barang. Artinya, semakin tinggi atau banyak permintaan ke atas tenaga kerja. B. Pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar sedangkan penjual jumlahnya banyak. Pasar tenaga kerja seperti ini bersifat monopoli di perusahaan. Untuk menentukan keadaan di mana terjadi keseimbangan penggunaan tenaga kerja tercapai, syaratnya adalah MCL sama dengan MRP. C. Penentuan tenaga kerja monopoli di pihak ketiga. Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli, pihak
pekerja dibedakan kepada 3 keadaan, yaitu A. Menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran. B. Membatasi penawaran tenaga kerja. C. Menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratna. Baik, yang selanjutnya ada penutupan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. D. Pasar monopoli di kedua belah pihak atau monopoli bilateral. Dalam pasar monopoli, upah adalah lebih rendah daripada di pasar persaingan sempurna. Sementara di mana pekerja mempunyai kekuasaan monopoli, upah adalah lebih tinggi dari pasar persaingan sempurna. Maka, dalam pasar monopoli bilateral, yaitu di dalam pasar tenaga kerja di mana tenaga kerja bersatu dalam satu serikat buruh, dan di dalam pasar tenaga kerja di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja. Penentuan upahnya adalah berdasarkan perundingan dari kedua belah pihak. Pihak yang lebih kuat akan menentukan tingkat upah yang berlaku. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Di dalam lingkup tenaga kerja terdapat berbagai golongan pekerjaan, dan di antara golongan pekerjaan tersebut memiliki perbedaan tingkat upah. Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah tersebut adalah A. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu jenis pekerjaan sangat besar perannya dalam menentukan upah di suatu jenis pekerjaan. Di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung dalam tingkat yang rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Salma Priani. Yang B. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Ada di antara pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang ringan dan juga mudah dikerjakan. Golongan pekerja akhir-akhir ini menuntut untuk memperoleh upah yang tinggi daripada buruh kantor karena mereka melakukan kerja yang lebih memerlukan tenaga fisik. Selanjutnya yang C. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Kemampuan, keterampilan, dan keahlian para pekerja memiliki perbedaan dalam hal bekerja. Sifat-sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktivitas masing-masing. Dalam perekonomian yang semakin maju, kegiatan-kegiatan ekonomi semakin membutuhkan tenaga-tenaga yang terdidik. Oleh karena itu, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin mudah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia. Tertapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Daya tarik pekerjaan bukan hanya bergantung pada besarnya upah, tetapi juga bergantung pada kenyamanan kerja yang ditawarkan, seperti ada tidaknya perumahan yang tersedia, jauh dekatnya dari rumah pekerja, apakah di kota besar atau terpencil di hutan. Hal tersebut juga mempengaruhi keputusan pekerja untuk memilih pekerjaan. Faktor-faktor bukan keuangan merupakan faktor yang cukup penting pada setiap memilih pekerjaan. Seseorang seringkali bersedia menerima upah yang lebih rendah apabila beberapa pertimbangan bukan keuangan banyak yang sesuai dengan keinginan seorang pekerja. Sebaliknya, apabila faktor tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, pekerja cenderung menuntut upah yang lebih tinggi. Faktor mobilitas tenaga kerja. Dalam kondisi ideal, selalu terjadi perbedaan upah antara suatu daerah. Maka akan terjadi perpindahan tenaga kerja di daerah yang upah lebih tinggi. Sampai pada suatu titik tertentu, tidak ada lagi perbedaan upah karena adanya tarik-menarik sehingga mencapai titik keseimbangan. Pada kenyataannya, selalu upah di suatu daerah memang berbeda dengan upah di daerah lainnya. Salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan tersebut adalah faktor mobilitas tenaga kerja, yaitu 1. Faktor geografis. Faktor geografis adalah faktor di mana keengganan pekerja untuk meninggalkan kampung halamannya dan sanak saudara sering mencegah untuk keluar dari daerahnya. Dengan demikian, mereka terkadang bersedia menerima upah yang lebih rendah asalkan tetap bekerja di daerahnya. 2. Faktor institusional. Di pekerjaan-pekerjaan tertentu terdapat organisasi-organisasi yang profesional yang berusaha membatasi masuknya tenaga kerja baru dengan tujuan untuk menjamin supaya pendapatan mereka tetap berada pada tingkat yang tinggi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di forum pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.